salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Penerpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, Bapak Supran SHMH. Yang kami hormati, narasumber dari Pusat Koordinator Wilayah 5, Bapak Yudi Prasetyo. Yang kami hormati, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Bapak Darjana. Yang kami hormati, narasumber dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Sujono, SP, MSI. Yang kami hormati, narasumber dari Kamar Dagang Industri Indonesia, Ibu Roseka Yanti, SPM. Yang kami hormati, Kepala PTSP Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu. Yang kami hormati, para pimpinan perusahaan di Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Asosiasi di Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara Forum Investasi dengan tema mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM guna mewujudkan perekonomian Bengkulu berkembang dan berdaya saing tanggal 23 Juli 2024 di Tuke Azana Hotel Bengkulu dimulai. Mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati hadir pada kesempatan ini Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Pak Darjana. Yang saya hormati ada Kepala Perwakilan DJPB Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati narasumber ini ada yang dilakukan secara daring, Pak, dari BKPM RI, Pak Yudi, barangkali sudah bisa terhubung. Kemudian yang saya hormati narasumber dari DPRD Provinsi Bengkulu, Pak Sujono, terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian yang saya hormati narasumber dari Kadin, Ibu Roseka. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, baik dari Kepala DPM PTSP Provinsi Bengkulu,
dari kabupaten kota yang sudah hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati para pelaku usaha besar dan UMKM yang sudah hadir. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama tentu Bapak Ibu sekalian, ada juga ya seluruh pejabat DPMP TSP Provinsi Bengkulu yang profesional, media, muda, seluruh media barangkali yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama tentu mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DPMP TSP Provinsi Bengkulu berkaitan dengan forum investasi yang kita ambil tema yaitu mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM untuk mewujudkan perekonomian Bengkulu maju, berkembang dan berdaya saing di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tentu kegiatan ini sangat positif bagi kemajuan pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu. Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, baik pusat maupun di daerah, dalam rangka untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong percepatan investasi yang masuk di daerah. Kebijakan yang sudah dikeluarkan baik pusat sampai daerah ini sudah sangat baik, ya, terutama mulai dari proses perizinan, ya, yang lebih cepat, transparan dan akuntabel. Walaupun barangkali dalam tataran implementasinya masih ada kekurangan di sana sini. Namun kebijakan niat baik dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka untuk mendukung percepatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tentunya yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh usaha besar dan UMKM. Ini tentu akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu berkaitan dengan kemitraan ini sendiri, tentu ini sangat strategis untuk kita kembangkan dan ini sudah didukung dengan regulasi yang cukup baik, ya, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui instruksi gubernur sudah menerbitkan adanya kewajiban satu perusahaan satu mitra, one company one partnership. Ini instruksi gubernur yang diterbitkan tahun 2022. Artinya ini sudah berjalan ke tahun kedua. Memang sebelumnya sudah ada Bapak sekalian yang melaksanakan kerjasama kemitraan ini, ya. Ada beberapa perusahaan, kemarin kami lihat data yang sudah disampaikan ada 7 perusahaan besar, ya. Kemarin juga ada informasi dari Kota Bengkulu yang juga menginisiasi, memfasilitasi untuk pelaksanaan kemitraan ini sendiri. Nah, tentu instruksi gubernur ini harus kita lakukan, ya, karena ini menindaklanjuti dari peraturan BKPM RI terkaitan dengan kemitraan ini sendiri, termasuk dari PP 7 tahun 2021. Ini ada kewajiban untuk memberdayakan pelaku usaha UMKM yang ada di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu peran kita di dalam mendorong percepatan kemitraan ini sangat dibutuhkan. Sinergi baik dari instansi vertikal maupun instansi yang ada di daerah, ya. Peran penting dari masing-masing kabupaten kota juga sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan kemitraan ini, ya. Instruksi bupati sudah ditujukan kepada bupatinya, gubernur, ya, kepada bupati, kemudian kepada Kadin, ya, HIPMI juga, agar bersama-sama berkolaborasi kita di dalam mendorong
percepatan kemitraan ini. Dan tentu peran dari instansi vertikal, dari BI, dari DJPB, dan instansi yang ada di daerah, ya, ada Bapeda, ada dari koperasi dan UMKM, tentu ini sangat kita butuhkan dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan daripada kemitraan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi barangkali kita sudah sekilas mendengar apa yang disampaikan oleh Menteri Investasi bahwa pentingnya kemitraan ini untuk kita lakukan di daerah, ya. Oleh karena itu nanti pada kesempatan ini kami harap bagi pelaku usaha besar untuk bisa membuka keran ini, ya, untuk bisa membuka keran ini agar kita bisa melaksanakan kemitraan ini yang saling menguntungkan tentunya antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha UMKM ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian selama ini sudah ada yang berjalan, ya, tetapi perlu kita lakukan sosialisasi lebih masif. Saya pikir Pak Sujono, ya, perlu dukungan dari legislatif berkaitan dengan kemitraan ini, karena kami menilai bahwa proses pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dilakukan dengan melakukan penyempurnaan, penyederhanaan dari sisi izin juga, tetapi juga setelah berjalan perlu kita lihat bagaimana peran pelaku usaha besar untuk bisa menaikkan kelas dari pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan ini kalau kita lakukan secara bersinergi, ya, antara eksekutif, legislatif, dan asosiasi usaha, tentu ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena itu forum ini, ya, walaupun sederhana, tetapi ini juga disiarkan secara live dari BETV. Terima kasih BETV yang sudah menyiarkan ini, ya. Karena kita tidak hanya terbatas di ruang kita ini aja Pak Darjana, tentu kalau dilihat dari orang lain, tentu ini akan menumbuhkan kesadaran itu dan akan tahu apa makna manfaat daripada kemitraan ini sendiri. Saya pikir itu sebagai pembukaan pada acara ini, forum ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum investasi kemitraan yang ada di Provinsi Bengkulu dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipandu secara Islami oleh Bapak Yuyus F. Prianto. Kepada Bapak Yuyus, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing, namun izinkanlah saya memandunya secara Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jamain. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah dan berbahagia ini, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas rahmat yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan forum investasi ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini hingga memberikan manfaat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara dan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan forum investasi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, baik masa hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
dengarkanlah pemohonan kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta undangan yang berbahagia, ditutup dengan doa serta sambutan dan arahan dari Kadis PMPTSP Provinsi Bengkulu, sekaligus dibukanya acara secara resmi, maka selesai sudah seluruh rangkaian pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih tadi kepada MC dan Bapak Ibu dalam siang hari ini dalam dialog untuk forum investasi. Perkenalkan, sebelumnya saya Ricky Amelia yang akan memandu dialog kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya juga menyapa yang hadir pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang tentunya untuk Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu Bapak Supran. Bapak, selamat siang Bapak. Dan juga selamat siang untuk Bapak Haji Sujono selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Selamat siang Bapak. Dan juga selamat siang untuk Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Bengkulu, Ibu Rose Kayanti. Dan juga tentunya selamat datang juga dan juga selamat siang untuk Bapak Darjana selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Dan tentunya saya ingin menyapa juga pemirsa yang ada di rumah Sana BTV. Selamat siang tentunya dan juga selamat menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dialog ataupun forum investasi, ini akan ada penyampaian terlebih dahulu dari pusat melalui Zoom. Mungkin sudah terhubung. Benar ya, sudah terhubung. Ini akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah 5 Program Pendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM. Ini akan disampaikan oleh Bapak Yudi Prasetyo. Bagaimana, sudah terhubung dengan Bapak Yudi? Sahabat TV dan Bapak Ibu, tentunya kita kembali lagi dalam forum investasi mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM guna mewujudkan perekonomian Bengkulu maju, berkembang dan berdaya saing. Dan saat ini kita sudah tergabung via Zoom dan akan ada penyampaian yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Yudi Prasetyo selaku Koordinator Wilayah 5 Program Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM. Silakan untuk Bapak Yudi, waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi para hadirin semuanya yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami dari Kementerian Investasi BKPM, PT Survei Indonesia melakukan program kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di tahun 2024. Di sini saya tidak sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini juga sudah hadir Project Manager dari program kemitraan ini, ada Bapak M. Yusuf Hermawan selaku Project Manager. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wilayah 5 Keputusan Sepanjang pelaksanaan Kementerian BKPM atau Bengkulu, yang terhormat Kepala Dinas Taman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komisi Bengkulu Bapak Supran, Ketua Kadin Komisi Bengkulu, anggota Dewan Komisi Bengkulu, para pimpinan pelaku usaha besar yang wakili, dan para pimpinan para pelaku usaha lokal kami yang wakili. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam forum yang dilaksanakan oleh Kadin dari DPP Bengkulu Tengah. Jadi mungkin untuk perspektifku kami perkenalkan, saya Mbak. Saya sebagai pekerja dalam kegiatan ini yang ditunjuk oleh Kementerian Investasi BKPM dalam rangka punya tugas, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendekati perusahaan besar baik di luar negeri maupun dalam negeri untuk bermitra bekerjasama dengan UMKM. Kita mungkin selanjutnya untuk persiapan kami lanjutkan Pak dengan Pak Yudi, Pak. Terima kasih Bapak Yusuf.
Izinkan aku men-share program materi teaser kami. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Recording in progress. Sudah ya, aman. Bismillah. Terima kasih. Jadi program ini adalah program dari Kementerian Investasi BKPM, yaitu programnya adalah mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM. Saat ini kita memasuki tahun kelima di tahun 2024. Jadi program ini mulai di tahun 2020. Jadi memang usianya masih cukup muda ya Pak. Jadi baru 20 sekitar 4 tahun berjalan. Dan awal dari program ini diinisiasi oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi pada saat itu Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke salah satu smelter di Provinsi Sulawesi Pak. Dan ketika berkunjung beliau menanyakan bahwa seragamnya sangat bagus, itu konveksinya dari mana? Dan dijawab oleh perusahaan tersebut bahwa konveksi tersebut berasal dari Kota Jakarta. Nah, akhirnya beliau berpendapat bahwa sangat disayangkan ya kalau masih memakai UMKM atau usaha lokal di luar provinsi lokasi proyek. Gitu. Dan harapan beliau adalah bahwa dengan adanya lokasi proyek-proyek usaha besar di provinsi seharusnya memakai juga UMKM lokal di sekitar lokasi proyek. Nah, itu sebabnya kenapa program ini akhirnya dicanangkan. Sesuai juga dengan amanat Perpu di nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa salah satu poin butir dari Perpu ini adalah mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM. Pertama yang kita sasari adalah baik itu investor, PMA maupun PMDN, mempunyai kesediaan kemitraan dengan UMKM dan juga mempunyai kebutuhan supply baik itu barang ataupun jasa dari UMKM. Di satu sisi, UMKM juga diharuskan mempunyai atau bisa mensuplai baik itu produk, barang ataupun jasa. Dan tentunya UMKM tersebut harus terdaftar di OSS. Sesudah kita melakukan screening baik itu investor maupun UMKM, kita melakukan assessment. Dan kita juga melakukan fasilitasi pertemuan antara usaha besar dengan UMKM. Diharapkan Pak di tahun ini ada 50 usaha besar yang mau berkomitmen dengan UMKM yang berinvestasi melibatkan UMKM lokal. Jadi memang sasaran dari program ini harus dengan kerjasama antara usaha besar dengan UMKM di sekitar lokasi proyek. Kenapa? Karena tentu akan memberi manfaat tidak hanya bagi investor, tapi juga manfaat bagi UMKM ataupun masyarakat lokal. Apabila ada perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Bengkulu, seyogyanya diharapkan melakukan kerjasama kemitraan juga dengan UMKM di sekitar Provinsi Bengkulu. Itu harapan dari program kemitraan ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan seperti disampaikan di awal, tentunya harapan dari Pak Jokowi adalah dengan adanya kemitraan usaha mikro kecil dan menengah atau yang kita sebut UMKM dengan usaha besar sangatlah penting agar UMKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global atau yang kita sebut global value chain untuk meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas. Seperti itu arahan dari Bapak Jokowi. Nah, apalagi sih keuntungan dengan mengikuti program ini? Tentunya diharapkan terjadinya pemerataan ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu. Saya yakin dan saya juga sudah berdiskusi dengan baik itu PTSP Provinsi Bengkulu maupun PTSP Kota Bengkulu. Di sini juga hadir Bu Vita, selamat pagi. Bahwa diharapkan dengan adanya program ini terjadi pemerataan ekonomi Pak. Gitu. Jadi pemerataan ekonomi itu melibatkan dengan UMKM lokal. Harapan kami seperti itu. Jadi kita akan memutus rantai proyek distribusi yang biasanya pelaku usaha besar mungkin melakukan distribusi dengan UMKM di luar Provinsi Bengkulu. Diharapkan di tahun ini banyak sekali usaha besar yang mau melakukan kemitraan dengan UMKM. Jadi terjadi pemerataan ekonomi di daerah. Dan diharapkan tentunya ketika terjadi banyak kemitraan dengan UMKM lokal akan menambah UMKM naik kelas. Yang awalnya UMKM mikro menjadi UMKM
UMKM kecil, yang UMKM kecil bisa menjadi UMKM menengah, seperti itu. Bahkan bisa jadi dimungkinkan UMKM menengah ini malah menjadi usaha besar ke depannya. Jadi tentunya ketika menjadi usaha besar akan membantu juga UMKM kecil di sekitar lokasi proyeknya. Dan tentunya diharapkannya kalau adanya keberlangsungan investasi untuk mencapai target investasi. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa tahun 2024 ini target investasinya itu naik 250 triliun, Pak. Gitu. Tahun lalu kita berhasil mencapai 1.400 triliun, diharapkan di tahun ini ada sebesar 1.650 triliun. Dan diharapkan sumbangsi terbesar itu dari UMKM lokal, Pak. Nah, bagi usaha besar tentunya program kemitraan ini pertama akan membangun iklim dan ekosistem bisnis keberlanjutan. Kedua, diharapkan adanya program kemitraan ini tentunya bagi usaha besar bisa meningkatkan efisiensi rantai distribusi bahan baku yang biasanya kita mungkin membeli di provinsi lain, kita bisa kurangin Pak distribusinya, jadi cukup di lokasi proyek. Yang keempat adalah membuka potensi kemitraan bisnis baru yang dapat meningkatkan dan memperluas nilai usaha yang saling menguntungkan. Jadi harapan kami dengan adanya kemitraan ini juga membantu kemitraan bisnis baru, Pak. Karena saya yakin perusahaan besar pasti setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu itu ada aja kebutuhannya. Gitu. Nah, itu yang coba kita kolaborasi dengan kemitraan UMKM. Dan bagi UMKM tentunya pertama meningkatkan peluang UMKM untuk bisa naik kelas sehingga menjadi lebih kompetitif. Kedua, kita akan membantu menemukan mitra yang cocok untuk UMKM sehingga dapat melakukan bisnis secara kontinu. Tahun lalu kita pernah membantu UMKM untuk jasa catering, Pak. Gitu. Nah, UMKM itu tersebut susah sekali masuk untuk penetrasi kepada perusahaan-perusahaan besar. Di Batam itu banyak sekali kawasan industri Batam. Tapi dengan adanya program ini, Pak, kita bantukan, Pak. Kita bantukan matchmaking, kita bantukan pertemukan UMKM jasa catering tersebut dengan usaha besar. Syukur alhamdulillah ada beberapa akhirnya UMKM jasa catering yang bermitra dengan usaha besar. Bahkan usaha besarnya mungkin selevel Caterpillar di Batam, itu juga ada manufacturing dan sebagainya. Dan yang ketiga tentunya menjamin kepastian pasar bagi UMKM. Harapan kami adalah dengan adanya lokasi proyek besar di sekitar Provinsi Bengkulu itu akan menjamin kepastian pasar juga bagi UMKM lokal di sekitar lokasi proyek. Nah, prinsip kerjasama di program ini, Pak, pertama ada mutualisme, Pak. Jadi program kemitraan ini adalah bersifat voluntary, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak ada paksaan dan kita juga tidak membebankan baik itu ke pelaku usaha besar maupun ke UMKM. Jadi itu tidak ada paksaan, Pak, ya. Jadi perusahaan bisa menolak atau menerima program kemitraan ini. Walaupun harapan dari kami adalah bahwa perusahaan besar mau mengikuti program kemitraan ini karena tidak ada beban dan juga kita tidak akan membebankan biaya sepeser pun, Pak, baik itu ke pelaku usaha besar maupun ke UMKM. Nah, yang ketiga adalah kita bersifat profesional, Pak, di program ini. Yang dimaksud profesional adalah banyak sekali UMKM lokal maupun petani, perorangan itu tidak memiliki NIB, Pak. Nah, itu justru dengan program ini kita bantukan, Pak, NIB-nya. Jadi kita ada tim survei lokal kami yang ada di seluruh provinsi, itu yang akan membantu mendata UMKM, baik itu petani, perorangan, dan sebagainya, kita bikinkan NIB-nya, Pak. Kita data, dan itu tidak ada kaitannya dengan perpajakan ya, Pak. Hanya pencatatan NIB saja. Dan yang kedua, saat UMKM harus berada di lokasi proyek. Jadi kita melakukan survei terkait kebutuhan dari pelaku usaha besar, kita survei UMKM di sekitar lokasi proyek. Gitu. Kita awali di ring 1, di lokasi yang terdekat itu kecamatan. Apabila tidak ada, kita perluas ke jangkauannya kabupaten. Apabila tidak ada lagi, kita perluas ke provinsi. Kenapa? Karena yang kita harapkan UMKM itu mampu menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan besar. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa program ini kita juga tidak memaksa, Pak, UMKM. Gitu. Jadi kita tidak memaksa UMKM referensi dari kita harus dimitrakan dengan pelaku usaha besar.
Apabila UMKM itu tidak memiliki persyaratan, Pak, perusahaan boleh menolak, Pak. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi misalnya Bapak butuh jasa catering, kita sudah memberikan list referensi UMKM terkait jasa catering. Tapi dari semua referensi ternyata tidak ada satupun, Pak, yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Itu diperbolehkan dan tidak apa-apa, Pak. Gitu. Nah, yang terpenting saat UMKM juga sudah diverifikasi oleh BKPM. Karena ini adalah programnya BKPM, Kementerian Investasi, jadi semua UMKM itu sudah harus diverifikasi oleh BKPM. Dan kita yang akan memverifikasi data NIB dan sebagainya, Pak. Jadi untuk UMKM pun juga tidak khawatir, Pak, tidak perlu khawatir terkait dengan program kemitraan ini. Nah, yang keempat adalah bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis adalah bahwa dalam program ini kami dari Kementerian Investasi lebih pada pencatatan, Pak. Nanti dealing bisnis to bisnis, nilai yang kerjasama kemitraannya itu kita tidak terlibat lebih jauh, Pak. Gitu. Jadi kita kembalikan antara ke perusahaan dengan UMKM. Karena dari kami, program kami lebih kepada pencatatan, Pak, di surat komitmen kerjasama usaha. Nanti aku akan jelasin lebih detail lagi. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk angka nominal itu kembalikan lagi kepada usaha besar dengan UMKM. Negosiasi dan sebagainya itu kita kembali lagi kepada pelaku usaha besar dan UMKM. Kami tidak campur tangan terhadap proses negosiasi. Seperti itu. Nah, ini adalah pola kemitraan, Pak. Jadi kita sekarang tahun ini ada 3 pola kemitraannya. Berbeda di awal tahun program ini ada 6, Pak. Gitu. Jadi ada inti plasma masuk, Pak, ke distribusi keagenan juga masuk. Tapi di tahun 2024 setelah kita evaluasi, kita fokus kepada pola kemitraan di 3 poin tersebut, Pak, yaitu subkontrak, Pak. Apabila usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro berkedudukan sebagai subkonnya, Pak. Gitu. Misalnya ada kontraktor besar, Pak, di Provinsi Bengkulu, gitu, kontraktor perumahan dan sebagainya, itu bisa disubkan ke subkon. Nah, itu masuk ke program kemitraan seperti ini, Pak. Kedua, perdagangan umum. Nah, apabila usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha besar, usaha mikro, kecil, menengah berkedudukan sebagai pemasok barang. Misalnya retail, Pak, hypermart dan sebagainya, tentunya dia sebagai pelaku usaha besar. Nah, usaha mikro yang berkedudukan sebagai pemasok barang. Seperti itu contoh kasusnya. Dan yang ketiga adalah rantai pasok, Pak. Jadi usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, usaha kecil mikro berkedudukan sebagai penyedia barang. Di sini rantai pasok banyak sekali, Pak. Contohnya seperti ada perusahaan pengolahan sawit, dia butuh TBS yang memang dari petani langsung, itu bisa, Pak. Atau usaha besar terkait dengan pakan ternak, butuh jagung, butuh dedak dan sebagainya, itu bisa, Pak, masuk di program kemitraan seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis kemitraan yang sudah berjalan, Pak. Ada dari logistik, konstruksi, suplai bahan makanan dan sebagainya. Nah, di tahun 2023 tahun lalu, Pak, kita bekerja sama dengan Pusrehab Kemenhan, Pak. Gitu. Jadi Pusrehab Kemenhan itu berkolaborasi dengan khususnya mohon maaf, para TNI yang sudah disabilitas, Pak. Mereka tetap dikaryakan, Pak. Tetap dididik, dibina. Ada yang jadi konveksi, Pak, ada yang jadi penjahit, ada yang jadi petani dan sebagainya. Nah, mereka-mereka inilah yang dimitrakan dengan para pelaku usaha besar. Gitu. Dan harapannya di tahun 2024 apabila ada jenis kemitraan yang disabilitas, mohon diinfokan kepada kami, nanti kita coba mitrakan dengan pelaku usaha besar. Gitu. Karena memang di tahun 2024 ini kita juga sedang mencari UMKM disabilitas untuk bisa berpartisipasi di dalam program kemitraan ini, Pak. Seperti itu. Nah, ini adalah proses kemitraan, Pak, dari mulai persiapan hingga seremoni kegiatan. Saat ini kita sedang melakukan seleksi kandidat, Pak, untuk pelaku usaha besar. Jadi harapan dari kami dengan hadir di Zoom ini, kita berharap para pelaku usaha besar mau bersedia mengikuti program kemitraan ini.
Saat ini kita lagi melakukan sosialisasi program kemitraannya Bapak dan Ibu sekalian. Kami berterima kasih sekali, kami diundang oleh PTSP Provinsi Bengkulu Pak, terima kasih. 2-3 minggu lalu kita juga melakukan seperti ini dengan PTSP Kota Bengkulu ya Bu Vita ya. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang dengan Provinsi Kota Bengkulu, semoga di tahun ini banyak sekali pelaku usaha besar baik level provinsi maupun Kota Bengkulu untuk mengikuti program kemitraan ini. Gitu. Kalau 2 minggu lalu ada 15 usaha besar di Kota Bengkulu ya Bu Vita yang mau mengikuti program ini, bahkan sudah memberikan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan untuk level provinsi Provinsi Bengkulu juga melakukan hal yang serupa. Nah, sesudah kita melakukan sosialisasi program kemitraan, tentu kita akan mendata Pak UMKM yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Gitu. Dan kita juga akan meeting lanjutan Pak dengan usaha besar, kita follow up kesediaannya, kita juga melakukan fasilitasi, melakukan pengumpulan detail kebutuhan UB. Sesudah itu kita akan memverifikasi UMKM mana yang cocok dengan kebutuhan dari pelaku usaha besar. Sesudah itu kita akan melakukan matchmaking. Matchmaking itu kita pertemukan. Kita yang fasilitasi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak perusahaan nggak usah khawatir, kita akan fasilitasi. Bisa melakukan via Zoom atau offline kita lakukan, kita undang pelaku usaha besar dan UMKM untuk melakukan matchmaking seperti itu. Nah, sesudah kita lakukan matchmaking, diharapkan terjadi kerjasama komitmen antara usaha besar dengan UMKM, gitu ya. Diharapkan setelah terjadi kesepakatan, tentunya akan ada form yang kita sebut surat komitmen kerjasama usaha. Nah, harapan kami adalah sesudah matchmaking ada kesepakatan dan mau menandatangani SKKU atau surat komitmen kerjasama usaha yang ditandatangani oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha besar maupun UMKM. Dan dikarenakan kali ini programnya pemerintah akan ada seremoni Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi seremoni yang dihadiri oleh Presiden ataupun level Menteri Investasi ataupun Wamen dalam melakukan seremoni kegiatan penandatanganan SKKU. Itu. Tahun lalu itu kita lakukan di Pusrehab Kemenhan, dihadiri oleh Wamen. Di tahun 2022 dihadiri langsung oleh Pak Bahlil selaku Investasi BKPM. Di 2021 dihadiri langsung oleh Bapak Jokowi. Dan diharapkan di tahun ini, karena adalah tahun terakhirnya Bapak Jokowi, diharapkan untuk juga beliau untuk hadir pada seremoni program tersebut. Gitu. Bapak Yudi? Ya, siap. Bapak Yudi, ya, izin Bapak untuk waktunya mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi ya Pak ya, karena sehabis ini kita akan ada dialog juga untuk di sini. Siap, oke. Terima kasih Bapak Nah, Yudi. ini siap, oke. Terima kasih. Dan ini adalah capaian program kemitraan kami Pak. Jadi dari tahun 2020, 2023 ada sebesar 13,32 triliun. Dan diharapkan di 2024 ini kita ditargetkan ada 50 usaha besar bermitra dengan dengan target 4,5 triliun gitu. Dan diharapkan dari 50 besar ini ada pelaku usaha besar yang ada di Provinsi Bengkulu. Tahun lalu ada Pak, ada beberapa dan diharapkan tahun ini menyumbangkan lagi Pak pelaku usaha besarnya. Gitu. Nah, ini adalah sebarannya sebelum kami tutup. Diharapkan di Provinsi Sulawesi di tahun 2020-2023 ada sebesar 16 pelaku usaha besar bermitra dengan 47 UMKM dengan nilai komitmen sebesar 499,1 miliar. Diharapkan di tahun ini ada peningkatan dari sisi kemitraan usaha besar maupun nilai komitmennya. Seperti itu. Masih ada waktu. Nah, ini adalah contoh form kesediaan Pak. Nanti kita akan kirimkan ke PTSP, jadi kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan banyak sekali perusahaan besar yang mau bersedia mengikuti program ini. Walaupun ini voluntary Pak, tapi diharapkan perusahaan mau bersedia mengikuti program ini. Seperti itu. Mungkin nextnya kita bisa lebih diskusi ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas dan waktunya. Mohon maaf, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV kembali lagi kali ini tentunya dalam forum investasi mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM guna mewujudkan perekonomian Bengkulu maju, berkembang dan berdaya saing. Bapak Ibu kita boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
Baik, luar biasa, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan ada pemaparan yang telah disampaikan, namun saat ini untuk dalam kegiatan forum investasi ini kita akan berbincang-bincang dalam forum dialog juga, dan tentunya sudah ada 3 narasumber di samping saya. Kita akan sapa dulu Sana BTV. Ini di samping saya ada Bapak Supran, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, apa kabar Bapak Supran hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sampingnya lagi Sana BTV ini ada Bapak Sujono, beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Bapak Sujono, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Pak Sujono hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Dan terakhir Sana BTV narasumber kita di sampingnya nih ada saingan yang paling cantik juga di samping saya. Ada Ibu Rosekayanti, beliau merupakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Bengkulu. Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga Mbak. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali. Terima kasih tentunya untuk Bapak dan Ibu hari ini ya, terutama untuk Ibu Roseka dan Bapak Sujono ini telah hadir juga ya Pak ya dalam forum diskusi kita hari ini untuk berbincang-bincang tentunya dengan tema mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM guna mewujudkan perekonomian Bengkulu maju, berkembang dan berdaya saing. Nah, ini tadi sudah ada pemaparan Pak, tapi hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita. Tapi sebelum itu Pak, mungkin saya pengen tanya dulu untuk dinas sendiri, Pak Supran, DPMPTSP, untuk di tahun ini ada program-program apa saja Pak dari kedinasan untuk mendukung kemajuan perekonomian tentunya? Baik, terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan program yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Bengkulu ya. Terus saat ini kita memang tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, memang kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk investasi ini antara lain melakukan berbagai kebijakan dengan memudah izin ya. Izin, kemudian setelah izin terbit tentu ada yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha itu sendiri. Antara lain yang kita dorong adalah dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan kemitraan ini. Karena kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil ini tentu sangat bermanfaat tadi seperti apa yang disampaikan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan bagi usaha besar dan usaha kecil sehingga mereka lebih berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan terutama pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar. Nah, bayangkan misalnya kalau ada investasi besar yang di daerah itu juga melibatkan UMKM yang ada di sekitar, tentu ini akan berdampak positif bagi UMKM kita. Oke, seperti itu Pak. Berarti ada pendampingan terus ya Pak ya dari dinas nih untuk usaha besar maupun UMKM seperti itu. Pasti. Jadi selain melakukan pendampingan dari sisi perizinan, kita juga melakukan fasilitasi ke depannya berkaitan dengan kemitraan. Karena kemitraan ini memang harus kita dorong terus itu. Pak, nah ini kan berarti ada program-program dan upaya-upaya ya Pak ya dari DPMPTSP sendiri nih untuk kemitraan di usaha besar ataupun UMKM. Kalau Bapak sendiri nih melihat Pak, kalau untuk pihak usaha besar ataupun UMKM-nya sendiri memanfaatkan program-program dan pendampingan yang telah dilakukan dari dinas sendiri seperti apa Pak? Memang ini masih dalam tahap sosialisasi ya. Dan dari sisi kebijakan, gubernur juga sudah membuat instruksi kemarin kan, instruksi gubernur agar ada satu perusahaan satu mitra minimal ya. Artinya ini mulai berjalan. Kemarin sudah ada dari DPMPTSP kota ya yang sudah melakukan. Nah, ke depan juga kita kemarin juga sudah melakukan ya, ada 7 perusahaan besar sudah dilakukan fasilitasi. Nah, ke depan mungkin masing-masing kabupaten kota juga harus semakin meningkatkan itu ya, sehingga nanti masing-masing kita ini apa yang diharapkan dengan instruksi gubernur dan PP 7 tahun 2021 tentang kemitraan itu bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Supran. Saya mau ke Pak Sujono Pak. Ini kan kita melihat Pak bagaimana upaya dari dinas sendiri ya Pak ya, ada program-program pendampingan sosialisasi untuk pihak UMKM dan juga usaha besar. Dan ini usaha besar dan juga UMKM sepertinya memanfaatkan dengan baik Pak program-program dari kedinasan sendiri. Nah, sebenarnya Pak untuk program-program untuk terus mendukung kemajuan perekonomian nih untuk UMKM dan juga usaha besar sebenarnya seberapa penting Pak
Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kalau seberapa penting program perusahaan itu sangat penting ya. Ini dalam rangka untuk yang UMKM ini agar bisa naik kelas begitu. Dan terkait dengan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil atau UMKM, ini memang menjadi konsentrasi bukan hanya di pemerintahan Indonesia, bahkan di forum G20, forum G20 gitu ya. Itu memang pemulihan ekonomi itu menjadi isu sentral. Makanya di G20 itu membentuk Business Forum 20 atau B20. Salah satu kebijakan di B20 itu adalah mendorong adanya kepintaraan antara corporate usaha besar dengan pelaku usaha kecil atau UMKM. Dan ini memang sangat penting. Kenapa? Memang UMKM ini adalah salah satu sektor yang tahan terhadap guncangan-guncangan yang terjadi. Misalnya kemarin ketika ada badai COVID-19, itu insya Allah para pelaku UMKM inilah yang lebih dapat bertahan, masih bertahan dibandingkan mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami guncangan dan UMKM malah bisa bertahan. Oke, baik. Nah, berarti ini tadi sempat disebutkan, disinggung ya Pak ya, kalau misalkan ini untuk UMKM ataupun untuk usaha besar sendiri ini dibutuhkannya adanya kemitraan nih untuk pengembangan usaha. Nah, saya ke Ibu deh Bu. Bu, ini untuk pentingnya sebenarnya kemitraan untuk teman-teman UMKM ataupun pelaku pengusaha usaha besar seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mbak ya. Kalau dibilang UMKM itu penting buat pengusaha besar, sebenarnya sangat penting. Karena sebagai usaha yang besar itu tidak akan mampu menjamah dari seluruh kebutuhannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang semestinya memang dipenuhi oleh UMKM dalam bentuk kemitraan. Sebenarnya tanpa instruksi dari gubernur pun, itu sebenarnya usaha ini, kemitraan ini udah jalan. Karena kebutuhan dari pengusaha besar itu sendiri, karena gerakan dari pengusaha itu tergantung bagaimana dia mampu meminimalisasi cost dan juga meminimalisasi kegiatan dia dalam hal mau pemeliharaannya ataupun dalam hal perekrutan. Misal contoh nih, salah satu BUMN saja itu dalam bentuk untuk keamanan sekarang sudah vendor. Untuk pemasangan dari mesin ATM juga sudah vendor. Artinya bahwa ini udah kemitraan, tanpa harus diperintah juga oleh aturan apapun gitu. Karena ini sudah merupakan sebuah kebutuhan dari para pengusaha besar. Saya pikir itu sudah berjalan. Oke, baik, terima kasih benar sekali Bu. Kalau kita lihat-lihat mungkin juga seperti usaha hotel-hotel seperti itu pasti ada kerajinan-kerajinan dari UMKM juga di depannya seperti itu. Nah, tapi saya mau tanya juga Bu, sebenarnya yang dibutuhkan ya Bu ya untuk saat ini nih untuk teman-teman UMKM ataupun usaha besar sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha itu apa saja sih Bu yang kita lihat untuk saat ini di Bengkulu sendiri? Kalau di Bengkulu ini kan perusahaan yang besar itu kan boleh dihitung pakai jari gitu ya. Itu yang paling mendominasi di Provinsi Bengkulu ini adalah perusahaan perkebunan, kemudian perkebunan termasuk dari pengolahan kelapa sawit juga, kemudian dan kontraktor. Kalau perusahaan-perusahaan lain seperti misalkan kayak batik dan sebagainya, itu masih dalam tahap dia masih mungkin kecil ya, kecil dan mikro bahkan. Nah, untuk perusahaan besar seperti perkebunan atau pabrik pengolahan sawit, ini sebenarnya mereka kepada penghasil sumber alam atau sumber bahan baku yang mereka butuhkan, itu sebenarnya sudah ada dari peraturan Menteri Pertanian, kemudian juga ada Pergub, itu sudah mengatur untuk adanya kemitraan itu. Kemitraan itu dalam kelompok petaninya, sehingga para petani yang berkelompok menjadi kelompok petani itu yang bermitra langsung kepada perusahaan pengolahan sawit. Itu sudah ada pergub dan permentannya, dan itu sudah dijalankan.
Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, ini saya mau kembali lagi ke Pak Sujono, Pak. Pak, kalau kita melihat tadi mungkin bagaimana upaya dari dinas sudah melakukan upaya, juga seperti apa sebenarnya untuk kemitraan yang sudah berjalan ya Bu ya, apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha maupun usaha besar ataupun UMKM. Nah, kalau saya kembali lagi ke legislatif sendiri nih Pak, peranannya tuh saat ini sebatas mana Pak dan sampai mana? Ya, terima kasih. Jadi untuk DPRD itu memang DPRD punya 3 fungsi ya, fungsi legislasi, budgeting, dan juga controlling. Paling tidak dari 3 fungsi itu bisa memerankan untuk pengembangan usaha baik besar maupun kecil UMKM di Provinsi Bengkulu. Maka salah satunya adalah perannya adalah bagaimana kami itu membuat regulasi. Dalam hal ini Perda. Kemarin juga bersama-sama dengan Pak Supran dan teman-teman itu membahas tentang Perda kemudian perizinan berusaha ya, penanaman modal. Itu sudah kami lakukan bahasan. Memang sampai saat ini belum disahkan karena masih menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, yang ini ada hubungannya juga Kementerian Investasi. Jadi agak lama ini. Biasanya kalau di Kementerian Dalam Negeri itu enggak terlalu lama, namun ternyata Kementerian Dalam Negeri masih membutuhkan juga evaluasi dari Kementerian Investasi atau BKPM gitu. Sehingga ini butuh, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita juga insya Allah siap untuk memberikan alokasi anggaran dalam rangka untuk menumbuhkan usaha besar maupun usaha kecil di Provinsi Bengkulu. Ini sangat penting dan kita juga selalu mendorong kepada dinas DPMTSP ini untuk bagaimana di Provinsi Bengkulu ini semakin banyak investasi, dan harapannya tadi perusahaan-perusahaan besar itu bisa menggandeng UMKM yang nantinya itu akan membawa UMKM menjadi besar dan tumbuh bahkan naik kelas begitu. Namun ini juga tidak hanya bisa dilakukan oleh satu dinas, ini juga harus melibatkan dinas-dinas yang lain, misalnya dinas Perindak, dinas koperasi UKM dan sebagainya. Iya benar sekali, karena ini untuk kemajuan perekonomian ya Pak ya di Provinsi Bengkulu. Ini bukan hanya tugas dari DPMPTSP saja atau tugas dari lembaga legislatif saja, tapi tentunya ini harus banyak semua lini dan semua pihak yang ikut bergabung. Nah nanti kita mungkin setelah jeda iklan, nanti saya mungkin ada di antara para Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan atau ingin ada yang disampaikan, boleh nanti ya Pak ya. Tapi kita jeda iklan dulu sejenak sebelum nanti juga lanjut berbincang-bincang. Untuk Sanak BI TV jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sanak BI TV kembali lagi tentunya dalam forum investasi mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM guna mewujudkan perekonomian Bengkulu maju, berkembang dan berdaya saing. Tadi kita sudah jeda iklan, tadi sudah ada berbincang-bincang dulu sedikit ya Pak ya, tapi mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, tadi ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis DPMTSP Provinsi Bengkulu, saya hormati Pak Sujono, anggota DPR Provinsi Bengkulu. Kami dari DPMTSP Kabupaten Mukomuko, Pak. Nah, jadi saya hanya ingin sedikit mungkin menanggapi dan juga ada semacam masukan atau perlu dalam program ini, mungkin kemitraan ini kita perlu pikirkan juga bersama. Saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kemitraan itu sesungguhnya sudah ada sejak perusahaan itu ada dan beroperasi. Tetapi menurut kami yang paling penting adalah bagaimana kemitraan itu berimplikasi terhadap iklim investasi dan juga kemanfaatan bagi masyarakat atau penduduk yang ada di sekitar perusahaan itu beroperasi. Saya pikir lebih penting ditekankan itu,
Jadi tumbuh dan berkembangnya itu adalah di pusaran di mana perusahaan itu beroperasi. Sebenarnya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Jadi bukan hanya kemitraan antara UMKM dan juga usaha besar saja ya Pak ya, tapi juga ini berdampak untuk masyarakat sekitar yang ada di tempat usaha itu tadi. Bagaimana Pak? Mungkin sebelum kita tanya lagi untuk para peserta, ada yang ingin mungkin tadi ada masukan ataupun pertanyaan, ada yang ingin ditanggapi dulu Bapak? Dari Pak Supran atau Pak Sujono atau Ibu? Silakan. Ada? Pak Sujono? Boleh, silakan Bapak. Saya sepakat dengan Bapak dari DPMTSP Muko bahwa memang manfaat dari perusahaan yang ada, usaha besar yang ada di suatu wilayah, khususnya di Provinsi Bengkulu, dimanapun itu berada, di kabupaten mana, memang harus dirasakan oleh semua sebenarnya. Karena sebenarnya tujuan kita menarik investor ke Bengkulu ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu gitu ya. Bukan hanya semata-mata ingin menarik investor berinvestasi kemudian perusahaannya untung, sedangkan masyarakat di sekitarnya buntung, itu tidak kita inginkan gitu ya. Makanya sebenarnya di beberapa daerah itu juga sudah menyusun perda atau menyelesaikan perda CSR Pak ya. Nah ini tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah melaksanakan perda CSR itu dengan baik sehingga memang manfaat perusahaan itu bisa dirasakan. Yang sering sekarang ini terjadi ketika kami dari DPRD ke lapangan mengunjungi perusahaan, kami tanyakan sejauh mana pelaksanaan kegiatan CSR-nya Pak. Sudah kami membantu kegiatan peringatan 17 Agustus, memberikan piala, memberikan bola, tahun baru, membantu urgent tunggal. Saya pikir sebenarnya bukan itu, karena itu ya memang membantu masyarakat, namun dampaknya itu hampir nggak ada gitu ya, konsumtif sekali gitu ya. Harusnya bagaimana memang CSR-nya itu untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga memang manfaatnya itu dirasakan dalam jangka yang bisa lebih lama gitu. Kalau tanggapan saya seperti itu Pak, selain mungkin ya bantuan-bantuan atau CSR yang sifatnya charity yang mungkin habis pakai. Oke baik, terima kasih Pak Sujono. Mungkin ke Pak Supran Pak, ini seperti apa? Itu kan berarti butuh ada sosialisasi ya Pak ya dari dinas untuk ke perusahaan-perusahaan sendiri ini. Seperti apa Pak Supran? Baik, terima kasih ya. Memang sebetulnya tujuan mendatangkan investor itu ya, selain memang keuntungan bagi pelaku usaha, tentu juga akan mempertimbangkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah sekitar. Ini saya pikir wajib ini Pak Sujono. Artinya termasuk UMKM-nya. Makanya dia tidak berdiri sendiri, usaha besar jalan sendiri, UMKM kan dibiarkan semakin kecil, kayak nggak seperti itu. Maka dengan pola kemitraan seperti ini, inilah yang kita dorong tadi, agar kita fasilitasi bahwa pelaku usaha besar juga harus bisa meningkatkan, bisa memberikan ruang kepada UMKM yang ada di daerah, khususnya di daerah sekitar ya, agar mereka ini bisa naik kelas gitu kan. Kalau enggak akan seperti itu terus gitu kan, kasihan. Artinya dampak daripada usaha besar yang ada di daerah kita ini itu bisa berpengaruh juga dengan UMKM yang ada di daerah sekitar. Nah tujuan dari kemitraan itu. Nah tadi disampaikan oleh Bu Rozika, ini memang sudah berjalan tanpa instruksi. Sebetulnya secara tidak teradministrasi barangkali iya ya, memang sudah ada jalan, tetapi dengan instruksi ini, dengan PP 7 2021 ini ya, dengan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kemitraan ini saya agak tadi dari Pak Yudi ya, kayaknya suka-suka aja kalau ini jalan, kalau enggak sudah ya. Saya agak kurang ini karena di peraturan Menteri Investasi barangkali saya keliru nih Pak Yudi ya. Karena di situ ada kewajiban untuk melakukan kemitraan itu pada saat ada memang usaha prioritas dan yang memang dipersyaratkan harus bermitra. Pada saat dia memasukkan izin aja di sistem itu sudah ada komitmen untuk melakukan
kemitraan. Sudah ada itu dari pelaku usaha besar di sistem OSIS-nya. Nah, nanti sejauh mana itu dipatuhi, itu akan dilihat pada saat pengawasan. Mereka berkewajiban nanti untuk melaporkan apa kemitraannya berapa, bukan hanya LKPM-nya loh. Artinya LKPM barangkali itu yang kita kejar selama ini. Nah, terus kewajiban yang lain, kewajiban berkaitan dengan kemitraan, sudah jalan atau belum? Mereka wajib membuat laporan di sistem itu. Nanti bisa dimonitor mana yang sudah melakukan itu, mana yang belum. Nah, ini menurut hemat kami memang ini harus intens kita melakukan pemantauan, pembinaan agar kemitraan antara usaha besar dan kecil ini betul-betul bisa berjalan, dan ini pasti akan berdampak dengan peningkatan kompetisi dari UMKM yang ada di daerah sekitar. Oke, jadi selain memang pendampingan di awal, ini kan monitoring juga ya Pak ya, Dinas juga terus memonitoring. Ya, nanti kita lakukan pembinaan karena nanti ada pengawasan. Artinya setelah izin kita kasih dengan permudah izin, ini konsepnya gini Pak Sujono, kita permudah izin tetapi diperketat pengawasan gini polanya ya. Nanti terkait dengan kewajiban kita lihat ada pengawasan yang harus dilakukan oleh DPMPTSP secara terintegrasi dan terkoordinasi ya dengan OPD teknis. Kita lihat oh ini belum jalan, ini belum dilaksanakan. Nah, nanti akan dinilai kalau misalnya perusahaan ini belum melakukan kemitraan, pasti nanti ada kriteria penilaiannya. Bagi yang sudah melakukan nanti akan kita kasihkan reward ya bagi perusahaan besar yang sudah melakukan kemitraan itu. Nah, yang belum tetap kita lakukan pembinaan ya, walaupun sanksinya barangkali tidak sampai ke pencabutan izin gitu, paling tidak sanksi administratif ya, kita lakukan teguran, kemudian ada sistem penilaian yang dilakukan apabila tidak mematuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha besar itu. Oke, baik, jadi monitoring terus dilakukan juga ya Pak ya. Benar, ya. Mungkin sebelum lanjut lagi, ada lagi mungkin yang ingin penyampaian, boleh? Yang mana satu dulu ya Bapak ya, nanti kita akan lanjut lagi mungkin di sesi selanjutnya. Boleh satu dulu, boleh diberikan mic-nya, digeser, silakan tim yang akan memberikan Bapak, boleh dibantu, silakan ke Bapak ini dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Supran, Kepala Dinas DPMP Bengkulu, Pak Sujono, Ibu, ya, alhamdulillah kami dari DPMPTSP Bengkulu Utara Pak, nama saya Edwin. Jadi kami menyampaikan bahwa yang disampaikan Pak Sujono ini terjadi juga seperti yang kami di Bengkulu Utara. Pak Supran bilang ada pengawasan, kami sudah seluruh ke perusahaan, salah satu perusahaan kami ada Pemerganda hadir hari ini di sini. Kami sudah beberapa perusahaan, itu ada beberapa perusahaan itu memang yang Pak Sujono menganggap CSR itu. Nah itu satu ya. Jadi kemarin itu kami sudah punya surat edaran menyambung dari yang dari gubernur ya kemarin Pak Sujono, kami dapat surat edaran. Setiap kami pergi pengawasan kami bawa surat tersebut, kami sampaikan kepada perusahaan. Nah perusahaan di situ tuh memang perlu kita sampaikan, sosialisasikan bahwa ini bukan CSR. Itu yang kemarin beberapa perusahaan itu masih menganggap ini CSR, bantu bola, bukan seperti itu konsepnya. Artinya kalau kita udah ada kemitraan memberdayakan masyarakat dari sana. Kayak di Pamor itu kemarin catering ya, Pak ya. Ada catering, sudah ada beberapa yang dua perusahaan yang UMKM udah masuk, itu udah masuk ke sana. Dan itu kami data memang. Jadi setiap perusahaan, dan banyak juga perusahaan itu yang mendasukkan data yang bantuan CSR-nya. Yang itu yang salah. Jadi kami sampaikan juga bahwa seperti yang Bapak bilang tadi, CSR itu bukan kemitraannya, tapi CSR itu membantu pengembangan UMKM-nya. Iya. Contoh di Sandabi, Pak, kami itu dia menggunakan dana anggaran dari perusahaan itu mengembangkan UMKM. UMKM-nya di situ adalah lidi sawit. Lidi sawitnya sudah dijadikan untuk pembuatan piring dan sebagainya. Yang kemarin kami ekspo dengan Pak Edwin ya, di mana itu sudah kami contohkan. Itu dari perusahaan yang memang meng-up-nya seperti itu. Memang dari awal perusahaan itu memang sudah seharusnya bermitra dengan ada yang di sekitar di sana. Mungkin itu Pak, jadi mungkin tambahan bagi kami, dan kami berharap nanti juga kendala kita ini ada beberapa perusahaan yang memang belum paham betul terkait dengan antara kemitraan dengan CSR. Nah itu harus kita pisahkan dulu. Makanya kalau kami Alhamdulillah 2023, Februari 2023 itu SE-nya udah kami sebarkan ke seluruh
perusahaan, dan kami sudah datang langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk Pak Amar yang hari ini hadir, ya, supaya mereka paham dulu apa itu kemitraan. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Nah, jadi ternyata di beberapa ya Pak, bukan hanya di kota saja nih Pak, ternyata di kabupaten-kabupaten ini juga sudah berjalan. Tadi dari Kabupaten Mukomuko, ini dari Bengkulu Utara juga sudah berjalan sebenarnya pendampingan dan juga pengawasan seperti itu. Tapi ada kendala-kendala ternyata nih. Bapak Sujono mungkin boleh sebelum ke Pak Supra, Pak Sujono dulu Pak, dan nanti ke Ibu juga. Ini ada kendala berarti perusahaan yang mungkin masih belum banyak belum paham betul ya Pak ya sebenarnya ini seperti apa Pak seharusnya Pak, kemitraan seperti apa nih yang sebenarnya diidealkan? Iya, terima kasih. Jadi saya nggak tahu ya apakah perusahaan ini belum paham atau memang pura-pura tidak paham. Karena saya yakin paham, karena semuanya ada itu dari pembinaan dari dinas, apakah mungkin kalau DPMTSP atau juga kalau perkebunan, dinas perkebunan itu pasti ada. Jadi tinggal bagaimana kesadaran. Jadi memang tadi Pak Yudi tadi kan memang mutualisme, volunteer tadi, kerelaan, sukarela gitu ya. Memang sukarela, namun memang harus sedikit dipaksa juga gitu ya, sedikit dipaksa. Ini juga untuk kebaikan kita bersama antara perusahaan besar dan juga UMKM serta masyarakat sekitarnya. Makanya saya tadi berbicara terkait dengan CSR tadi, itu ketika Bapak dari Mukomuko tadi, bahwa manfaat itu bukan hanya ke pelaku usaha kecil, namun juga seluruh masyarakat. Makanya itu kaitannya dengan CSR tadi. Jadi seperti itu, dan saya minta kepada dinas itu memang harus sering memberikan pengawasan, kemudian penyadaran kepada semua perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan saya sepakat kalau kemudian nanti salah satu syarat ketika mau berinvestasi di Bengkulu ya ada tuh komitmen untuk bisa memberikan masyarakat atau juga untuk bisa bermitra dengan UMKM yang ada di wilayah lokal ya. Dan ini sebenarnya tadi akan saling menguntungkan antara perusahaan besar dan juga perusahaan kecil. Investasi itu salah satu faktor yang sangat menentukan adalah keamanan berusaha. Kalau Bapak dan Ibu sebagai pimpinan perusahaan besar ingin aman, maka libatkan masyarakat sekitarnya. Maka bermitra dengan usaha kecil di sekitarnya. Itu kunci pertama adalah tadi, keamanan gitu. Kalau tidak aman, pasti tidak ada investor yang akan masuk di suatu daerah. Itu yang pertama, keamanan, kemudian regulasi, aturannya jelas gitu. Jangan aturannya sedikit-sedikit berubah, itu akan lari itu investor dari suatu daerah. Itu yang perlu kita jamin di Provinsi Bengkulu, bahwa aturannya jelas. Yang kedua, Bengkulu aman. Insya Allah yang lainnya akan menyusul, apakah ketersediaan tenaga kerja atau mungkin ketersediaan bahan baku dan sebagainya itu akan muncul. Tapi yang dua ini harus mutlak di awal harus ada. Oke, benar Pak, karena memang ini harus ada kerjasama yang baik ya Pak ya dari segala lini, masyarakat sekitarnya juga harus ikut bekerja sama. Tentunya tadi seperti keamanan tadi, karena memang kalau di suatu daerah memang aman dan nyaman, investor pasti akan gampang untuk masuk dan datang dan tertarik tentunya seperti itu. Nanti mungkin saya minta pendapat juga dari Pak Supran, dari Ibu juga ya Bu ya. Tapi sebelum itu kita jeda iklan dulu ya Pak ya. Dan untuk Bapak Ibu nanti kita akan lanjut lagi untuk Sanak BTV. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara BTV kembali lagi dan kita akan lanjut untuk forum diskusinya ya Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah ada dari Pak Sujoni nih. Saya ke Pak Supran lagi. Mungkin Pak bantu mendekapi juga Pak yang tadi masih terkait dengan kemitraan dan juga ini manfaat sebenarnya yang harus dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya investor ataupun investasi yang datang ke wilayahnya. Seperti apa Pak Supran? Oke, tadi ini harus dibedakan ya, mana yang kemitraan antara usaha besar dengan CSR tadi ya, itu harus dibedakan ya. Artinya kalau kemitraan ini berkaitan dengan bisnis to bisnis ya, antara usaha besar dengan pelaku UMKM yang saling menguntungkan sebetulnya. Barangkali yang tidak bisa dilakukan oleh usaha besar dilakukan oleh UMKM-nya untuk pemenuhannya, barang pasoknya segala macam itu yang dilakukan. Nah kalau CSR itu beda lagi sih. Artinya topik kita ini bukan membahas terkait dengan CSR. Cuma jangan salah, nanti memang CSR itu kewajiban sebenarnya yang harus dilakukan oleh
pelaku usaha itu dengan memperhatikan kondisi yang ada di sekitar itu. Nah, kita memang ini Pak Kepala udah disinggung sedikit terkait CSR. Memang ada forum ya, mesti harus dibentuk. Itu ada forum yang dibentuk oleh pelaku usaha ya. Kemudian ada forum, bukan forum, ada panitia, tim ya, tim yang dibentuk oleh gubernur ya terkait CSR. Nah, nanti antara tim kerja inilah yang berkomunikasi dengan forum yang difasilitasi untuk berkaitan dengan realisasi CSR. Nah, itu perdanya kayak gitu Pak Sujono kalau kami nggak salah. Nah, ini memang ini perlu ditingkatkan lagi ya berkaitan dengan kinerja pelaksanaannya. Kalau dari sisi regulasinya saya pikir kemarin kita bahas ya, sebelum saya di PTSP juga sudah diskusi peraturan daerahnya sudah cukup bagus. Artinya cuma 2 saja. Satu, kita bentuk timnya sudah ada Pak Sujono, tinggal barangkali perlu didorong lagi. Kemudian forum investasinya, forum CSR-nya yang terdiri dari pelaku usaha sendiri, sehingga nanti kita punya program apa, nanti dari pelaku usaha support dari sisi pendanaannya dari CSR itu. Apakah nanti prioritas ke daerah sekitar. Nah, ini tergantung program kerjasama itu. Oke, baik, terima kasih Pak Supran. Memang ini sebenarnya untuk forum diskusi kita ini berbincang-bincang masalah kemitraan ya Pak ya. Tapi karena tadi menyinggung sedikit masalah CSR, akhirnya sembari kita bahas juga seperti itu. Nah, saya ke Bu Roseka. Ibu tadi sudah ada 2 penyampaian tadi Bu dari DPM PTSP Muko-Muko dan dari Bengkulu Utara juga. Dan Pak Supran sudah menyampaikan juga kalau dari provinsi seperti apa dan juga dari legislatif peranannya seperti apa. Mungkin dari Ibu Roseka seperti apa Bu? Melihat tadi mungkin ada tanggapan juga seperti apa Ibu? Ya, kalau soal kemitraan saya pikir jelas ya, karena kalau kemitraan itu namanya B2B. B2B itu adalah saya punya kebutuhan, Anda tolong penuhi, kan seperti itu. Sementara kalau namanya CSR, Anda punya kebutuhan, kami kasih gitu loh, kami bantu, itu CSR. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar di situ. Nah, kemudian untuk kemitraan saya pikir kalau Bapak tadi mengatakan bahwa semestinya masyarakat sekitar dari perusahaan itu mestinya itu mendapat manfaat terbesar dari keberadaan mereka. Pastinya harus seperti itu. Karena dari CSR itu juga sudah dihitung dari CBD-nya, Central Business District-nya. Jadi di mana posisi ring pertama itu yang bermanfaat yang paling besar. Dan itu sudah menjadi sudah menjadi sebuah prinsip dari keberadaan sebuah perusahaan. Karena dia sangat bergantung bagaimana tadi kenyamanan dan keamanan untuk melakukan berusaha. Tapi hal penting dari kemitraan itu sendiri adalah kalau tadi bilang mestinya ada semacam paksaan. Saya secara prinsip mungkin tidak bisa menyepakati bahwa itu harus ada paksaan. Tapi mesti ada cara yang lebih elegan untuk memberikan keterpaksaan itu. Misal begini, ada aturan sekarang yang sudah dibuat, tetapi jika UMKM yang dikehendaki untuk bermitra ini tidak mempunyai kualifikasi, sehingga itu tidak bisa dipaksakan gitu loh. Kami maunya grade A, sementara di bawah mempunyai grade B, tentunya tidak bisa dipaksakan untuk dikerjasamakan. Akhirnya yang paling penting bagi saya adalah kunci dari kemitraan itu adalah sama-sama tahu kualitas apa yang dibutuhkan oleh usaha besar. Sehingga inilah yang menjadi penting bagi pemerintah daerah, tentunya PTSP, untuk memfasilitasi usaha besar ini dengan UMKM ketemu ini loh yang kita butuhkan. Ada identifikasi di situ, identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi atau yang bisa dipenuhi oleh UMKM yang ada. Sehingga dari situ nanti dalam satu forum itu sendiri nanti mereka akan melakukan kerjasama, akan memberikan penawaran. Pak, kami punya, yang Bapak butuh kami punya. Nanti pada akhirnya itu akan terjadi kesepakatan dengan sendirinya seperti yang disampaikan oleh yang dari BKM tadi. Itu saya pikir kunci dari untuk kerjasamanya, kunci dari kemitraan yang bisa langgeng, tidak bisa dipaksakan tetapi
bisa didorong untuk bisa dipenuhi. Kalau kita butuh syaratnya ini, mereka tidak punya, permudah izinnya, permudah untuk mendapatkan legalitas itu sendiri. Saya pikir itu kunci dari kemitraan yang berhasil. Tapi kunci dari usaha yang berhasil adalah tidak bisa juga kalau misalkan kayak kontraktor, itu kan proyeknya sebentar. Tidak bisa dikerjasamakan dalam waktu yang lama. Sementara kalau UMKM ini sendiri berdirinya hanya untuk memenuhi proyek yang sementara ini, sementara UMKM ini kan harus berjalan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun untuk selalu hidup gitu loh. Artinya bahwa ini juga menjadi sebuah pertimbangan, sehingga kebutuhan dari usaha besar, kemudian UMKM yang ada, itu juga tidak bisa digeneralisasikan bahwa perusahaan besar tuh butuh ini, butuh itu segala macam. Tidak semua perusahaan itu memiliki kebutuhan yang sama. Karena kita di sini tidak banyak pabrik-pabrik atau pengolahan-pengolahan atau perusahaan-perusahaan yang besar yang seperti di Tangerang, Karawang, Bekasi. Nah, kita di sini di Provinsi Bengkulu ini yang paling dominan adalah seperti saya bilang tadi, usaha perkebunan, perusahaan perkebunan, kontraktor, dan pertambangan. Dan itu seperti kita ketahui sendiri bagaimana proses produksi mereka. Saya pikir itu tanggapan dari saya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini mohon izin Bu, berarti kalau yang saya tangkap berarti harus ada kolaborasi ya Bu ya, dari pemerintah ke mungkin pelaku usaha juga untuk mendorong kemitraan ataupun CSR tadi sebenarnya. Dari Pak Supran, Pak, saya mau tanya Pak, kalau gitu sampai saat ini apakah sudah ada kolaborasi yang dilakukan Pak? Selain mungkin tadi ya permudah izin dan lain sebagainya, atau mungkin yang akan nanti dilakukan ke depannya oleh dinas sendiri. Silakan Pak Supran. Sebetulnya sudah agak nyambung sedikit. Jadi bahasanya bukan paksa tadi enggak juga sih, tapi kewajiban gitu kan, kewajiban. Karena komitmen itu memang sudah ada mulai dari perizinan di sistem itu sudah ada. Kalau memang dia harus berkewajiban bermitra, sudah ada komitmen di situ. Nah, tinggal kita menagih komitmen itu. Dan betul tadi, jadi antara pelaku usaha besar dengan kecil itu nggak bisa juga kita paksa gitu kan. Kalau dia memang nggak masuk, perusahaan besar boleh ditolak itu. Artinya kita dari pemerintah daerah menyiapkan data dukungnya. Ini sih pelaku UMKM yang siap untuk bermitra. Lalu perusahaan besarnya butuh apa? Nah, kayak gitu. Dia butuh apa? Kita carikan UMKM-nya. Bisa nggak? Kita jodohkan kira-kira gitu. Kalau berjodoh lanjut gitu kan. Kalau nggak, kami nggak butuh itu. Nggak bisa dipaksain itu. Kita kita cari pelaku usaha yang lain yang kira-kira masuk. Andai kata semuanya nggak bisa, bisa juga nanti ada pelaku usaha yang agak besar PMDN-nya, tetapi dia punya kewajiban juga untuk merangkul UMKM yang ada di sekitarnya. Jadi bisa seperti itu dia. Jadi memang nggak dipaksa kayak harus gitu kan. Cuma memang ada kewajiban komitmen dia untuk melakukan kemitraan. Nah, tugas kita menjodohkan ini. Ini usaha besar saya butuh ini. Kemudian kemana? Dia minta, akhirnya carikan UMKM-nya itu. Nah, baru nyambung dia. Kita jodohkan, andai kata nggak ketemu atau kompetensinya nggak memenuhi syarat, ya boleh ditolak. Kita carikan yang lain. Atau misalnya kurang lengkap, kita lengkapi. Izinnya kita bereskan. Kemudian kompetensi usahanya kita tingkatkan. Kalau dari sisi pendanaannya kurang, barangkali bisa kita fasilitasi dengan perbankan kayak gitu. Jadi pembinaannya seperti itu. Ya memang ya sifatnya saling menguntungkan tadi, ya kolaborasi, saling menguntungkan untuk kemajuan bersama. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Pak Supran. Ini sayang sekali karena memang kita terkendala waktu ya Pak ya untuk Sana BETV di rumah ini dapat bergabung dalam forum investasi kita. Tapi sebelum itu Pak, tadi sudah banyak disampaikan ya Pak ya dari program-program, upaya dan lain sebagainya. Tapi pasti ada kendala nih Pak yang pasti dirasakan juga. Mungkin saya mau dengar satu persatu dulu. Mungkin dari Pak Supran sendiri seperti apa Pak nih untuk kendala-kendalanya juga. Silakan. Saya pikir kendala secara berarti belum ada ya. Yang penting nanti tumbuhkan kesadaran pelaku usaha besar, kita lakukan pembinaan ke UMKM-nya, nanti kita jodohkan. Barangkali ke depan perlu didorong sosialisasinya lagi Pak. Karena belum semua tahu, walaupun usaha besar itu dia, saya harus melakukan ini. Nah ini harus kita dorong dan kita fasilitasi lah ya. Kita pertemukan
Saya butuh ini butuh ini, kan saling menguntungkan. Nanti B2B juga dia, ya. Jadi, kalau cocok lanjut, baru kita fasilitasi dengan dokumen supaya kalau ada ikatan antara antara usaha besar dengan usaha kecil yang memang secara tertulis ada hitam di atas putihnya, kan bisa berkelanjutan. Kalau nggak ada itu ya kapan besok selesai putus hubungan kita. Nah, tetapi kalau ada hak dan kewajiban yang memang komitmen mereka bersama, nah itu yang kita lakukan ke depan sehingga lebih real gitu kan, lebih real untuk melihat sejauh mana sih kemitraan yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini. Oke, baik, terima kasih. Ini saya ke Ibu Roseka dulu, Bu. Seperti apa, Bu? Juga Bu, mungkin dari para pelaku usaha seperti apa, Bu? Kendala mungkin. Kalau dibilang kendala ya, semua usaha pasti punya kendala ya. Kalau sebenarnya usaha itu justru punya kendala yang lebih banyak, baik dari sisi internalnya maupun dari sisi kompetitifnya. Dan seperti ketahui bahwa usaha itu selalu punya pesaing. Nah, kadang-kadang dalam hal persaingan ini juga menjadi persoalan juga. Banyak sekali kendala bagi para pengusaha. Tapi yang paling penting dari berusaha itu adalah jangan kita berkutat di persoalan misal contoh saya minta maaf kepada Pak Kadis, jangan sampai juga kita mau melakukan perizinan. Kita seorang pengusaha itu inginnya hari ini selesai, besok langsung berproduksi, langsung kerja gitu. Karena putaran uangnya mesti cepat. Tapi jangan juga karena nanti harus bermitra, lalu kita nggak punya mitra yang sesuai, nggak bisa B2B, lalu kita nggak bisa berusaha gitu loh. Kita nggak boleh juga menghentikan itu, tapi sembari untuk mempersiapkan UMKM yang punya kualifikasi yang dikehendaki tidak harus diberhentikan atau tidak harus terhambat karena perizinan yang tadi gitu loh, tidak mesti gitu. Cuma satu hal yang saya ingatkan bahwa kalau memang ini mau diseriusi Pak Kadis, saya pikir perlu adanya forum kayak dulu kita pernah misi dagang. Saya minta maaf ya, saya orang kampung jadi susah kalau kena udara. Dipertemukan, diminta dari perusahaan-perusahaan besar ini list atau identifikasi kebutuhan. Nanti UMKM juga semua diundang, usaha besar diundang, dipertemukan dalam bentuk satu forum, sama kayak seperti misi dagang Jatim dulu datang kemari, itu mencari mitra, pada prinsipnya seperti itu, mencari mitra yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu mitra untuk pasok, maupun mitra untuk transport, maupun juga mitra untuk distribusi barang. Saya pikir itu paling penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Nah ini ke Pak Sujono, Pak, terakhir nih Pak, tadi ada kendala dan segala macam yang disampaikan. Ini terakhir juga Pak sekalian ya Pak ya, ini peranan dan juga mungkin harapan juga Bapak Pak dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan kemitraan ataupun CSR ataupun tentang investasi juga nih untuk Provinsi Bengkulu untuk tentunya meningkatkan perekonomian nanti yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan harapan-harapan kami dari DPRD Provinsi Bengkulu khususnya bahwa terkait dengan kemitraan ini termasuk investasi, namanya ada tadi forum investasi gitu ya. Namanya forum itu banyak unsurnya, orangnya banyak gitu. Jadi ibarat orkestra itu masing-masing pelaku, ada yang biola, ada yang klarinet dan sebagainya, itu saksofon, itu semuanya harus ada yang mengkoordinasi, yaitu dirijen begitu ya, dirijen. Jadi di sini juga banyak unsur nih, ada DPMPTSP. Jadi kan perizinan setelah usaha berjalan itu mungkin beliau tidak terlalu banyak, khususnya ini juga UMKM misalnya, itu ada dinas koperasi UMKM yang lebih sering melototi ya. Kemudian kalau ini juga, kalau perdagangan perindustrian berarti ada dinas perdagangan perindustrian. Kalau katanya perkebunan tadi ada dinas TPHP. Kalau pertambangan dinas SDM dan sebagainya. Jadi ini banyak, maka saya berharap
Dirjennya ini mungkin Pak Gubernur atau Pak Sekda itu bisa mengkoordinir dengan baik semua yang ada di Pemda nih, OPD, dan nanti juga melibatkan pelaku-pelaku usaha, baik itu UMKM maupun korporasi atau usaha besar yang ada di Provinsi Bengkulu. Harapannya kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah semuanya mendapatkan manfaat, baik itu Pemda, baik itu korporasi perusahaan besar dan UMKM, termasuk masyarakat yang mungkin di sekitar perusahaan itu juga akan mendapatkan manfaat yang banyak, yang besar ketika ada yang mengkoordinir dengan baik, ada orkestrasi investasi usaha ini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Boleh ini untuk sekalian ditutup juga ya Ibu Roseka, mungkin secara singkat silakan Ibu, mungkin harapan dan ada penyampaian terakhir mungkin secara singkat, silakan Ibu Roseka. Harapan kami dari saya mewakili teman-teman dari pengusaha, harapan kita adalah ke depan semua persoalan perizinan tidak menjadi persoalan. Saya secara pribadi sebagai juga praktisi tidak bisa menyalahkan PTSP karena mereka sudah punya platform sendiri bahwa di situ silakan kita upload semua dokumen. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang bagi kita adalah dokumen yang harus diupload itu menjadi menjadi terhambat bagi kami, sehingga beberapa proses yang semestinya kita lebih cepat menjadi lebih lambat. Jadi harapan kami adalah adanya SOP yang open. Yang pertama terbuka untuk seluruh orang tahu. Yang kedua adanya transparansi gitu, transparansi dari SOP itu sendiri. Transparansi di situ maksud saya adalah apa saja sih yang kita butuhkan. Terus kemudian dokumen itu bagaimana sih bentuknya. Terus kemudian di mana kita mengambilnya. Lalu kapan, timingnya itu kapan, jangka waktu penyelesaian itu untuk bisa kita dapat. Apakah 1 minggu, 2 minggu dan sebagainya. Ada kepastian waktu. Ada juga kepastian dari legalnya. Ini benar nggak dokumen ini yang kita butuhkan dalam hal untuk melakukan perizinan itu sendiri. Yang kedua, yang terakhir adalah akuntabilitas dan responsibilitas. Jadi kalau kita lambat, misalkan waktunya 1 minggu, tapi di 3 hari kita udah dilihat, oh Bu, Bapak, tolong Anda kemari kekurangan Anda ini. Gitu. Ada dokumen-dokumen yang memang kalau kita tidak memenuhi itu ada respon dari pihak penyedia jasanya. Saya pikir itu yang menjadi persoalan bagi kami di pengusaha ini terkait soal perizinan dalam berusaha. Itu yang menjadi kenyamanan bagi para pengusaha untuk melakukan produksi atau menjalankan aktivitas bisnis di Provinsi Bengkulu terutama. Baik, terima kasih Bu Roseka. Terakhir dari Pak Supran, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tadi memang ada moto kita ini, Bu, perizinan beres, investasi sukses, gitu kan. Nah, tadi betul saran yang disampaikan harus transparan, akuntabel, waktunya jelas. Nah, ini sebagai gambaran ya, dengan sistem OSS RBA ini ya. Bahkan yang kalau risiko rendah, walaupun nilainya sampai 5 miliar ke bawah, itu dia terbit otomatis. Jadi kita ini kayak robot aja gini. Jadi mereka mengupload sendiri, bikin lengkap, terbit otomatis dari risiko rendah. Artinya tanpa kita perintah, sistem sudah bisa itu. Ya, Pak Sojon. Jadi sudah gampang sekali sebetulnya. Barangkali ada 1-2 yang masih kendala berkaitan dengan rekomendasi teknis, barangkali yang masih terkesan agak lamban, waktunya agak lamban. Nah, barangkali ini kalau masalah mengupload itu DPMPTSP kabupaten kota sudah siap semua untuk melakukan pendampingan, dan itu gratis kita melakukan pendampingan. Silakan hadir ke PTSP, ada kendala berkaitan dengan pengurus izin kita dampingi mana kurangnya, dan betul sekali kalau ada kurang responnya tetap respon untuk dikembalikan, biasanya seperti itu. Di sistem itu sudah tertanam seperti itu. Jadi saya pikir berkaitan dengan proses izin dengan sistem OSS berbasis risiko yang sekarang memang sudah gampang saya pikir ya. Tinggal memang ada beberapa dokumen walaupun 1 pintu cuman masih ada jendela-jendela ini ya. Jendela-jendela ada rekomendasi dari OPD teknis. Itu pun kita di sistem juga sudah terintegrasi ke
kita kasih hak akses juga ke OPD teknis. Ketika permohonan masuk ke PTSP, OPD teknis sudah bisa melihat, oh ini izin masuk, kewajiban kami menyiapkan rekomendasi teknis. Nanti diupload lagi. Sistemnya seperti itu. Nah, barangkali mungkin 1-2 atau beberapa keluhan yang masih dirasakan oleh pelaku usaha ini, saya pikir ini PR bagi kami, dan nanti tentu kita hari demi hari untuk selalu melakukan pembenahan. Bahkan rencana revisi PP5 ini kalau jadi direvisi kemarin di draftnya itu Pak Sujono, ketika rekomendasi dari OPD teknis tidak terbit sampai dengan jadwal waktu misalnya 5 hari atau 10 hari, dia akan terbit izinnya tanpa rekomendasi OPD teknis. Nah, artinya betapa seriusnya kebijakan pemerintah itu untuk mempercepat proses izin itu. Jadi kita memang kayak robot gitu ya, agak setengah robot lah gitu kan, tapi masih harus diverifikasi, divalidasi juga, karena ya nanti ketika ada persoalan, kendala hukum, konsekuensi hukum ditanya juga PTSP-nya, tahu nggak? Enggak, kami cuma hanya dilihat di sistem. Ya, mestinya harus dia melampirkan ini, dimasukkannya misalnya nota pembelian makan di warung makan gitu kan, masuk terbit juga. Nah, makanya memang konsepnya itu permudah izin, tapi pengawasannya memang kita permudah ya dengan syarat yang memang sudah ada di sistem, itu nggak boleh kita tambah, nggak bisa kita kurang. Syaratnya itu SPK itu tunggal, nggak boleh kita lebih-lebihkan, termasuk SOP-nya itu harus ditampilkan di sistem juga. Tapi masih perlu kita lakukan pembenahan sehingga akan lebih sempurna, sehingga bisa mendorong pelaku usaha ini untuk membuat izin dan berinvestasi di Provinsi Bengkulu. Ke depan kita perlu dukungan bersama, kolaborasi ya, baik kabupaten, kota, instansi vertikal. Kita dapat dukungan dari BI, dari DJPB ini luar biasa ya. Mereka ini sangat mensupport kita di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu ini. Terima kasih Pak dukungannya, termasuk dari legislatif. Pak Sujono ini komitmennya sangat kuat dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Baik, terima kasih Bapak Supran. Ini banyak sekali yang harusnya kita perbincangan, tapi karena memang keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu, dan juga untuk Sana BTV ini waktunya sudah habis. Jadi mungkin nanti lain waktu ya Pak ya, ini kita harapkan kembali ada lagi forum diskusi seperti ini dan bisa disampaikan juga, mungkin ini menjadi pengetahuan baru juga Pak untuk Sana BTV yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Roseka, terima kasih banyak Bapak Sujono, Bapak Supran, terima kasih banyak hari ini, dan juga untuk Sana BTV juga terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan forum investasi kali ini. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan bagaimana ini seluruh lini dari pemerintah, pelaku usaha dan juga masyarakat ini juga harus bekerja sama dengan baik untuk mendorong investasi yang dimana nanti diharapkannya bisa menumbuhkan perekonomian di Provinsi Bengkulu yang lebih maju dan lebih baik lagi. Saya Riki Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.